Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Sholawat beriringkan salam tak bosan dan lupanya kita berikan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan materi dari sistem basis data dari bab 1 sampai bab 4. Untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rian Amanda. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadil, NIM 2522158. Saya dari kelas PTIK 2E. Materi dari bab 1. Bab pertama, apa itu basis data? Basis data adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang. Data adalah representasi fakta dunia. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, yaitu manusia, benda, kejadian, dan lain-lain, yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, dan simbol, atau kombinasinya. Basis data yaitu sekumpulan dari item data yang saling berhubungan satu sama lainnya, yang diorganisasikan di dalam struktur data tertentu, yang tersimpan di dalam software komputer atau hardware komputer, dan digunakan untuk memanipulasi data dan tujuan tertentu. Sistem basis data adalah kumpulan dari beberapa tabel dan program yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data. Sistem basis data adalah kumpulan dari beberapa tabel dan program-program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data-data dan tabel-tabel dalam program tersebut. Adapun beberapa komponen yang terdapat di dalam sistem basis data, yaitu yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang berupa hard disk atau memori sekundernya. Dan yang kedua, software. Software ini adalah sistem operasi pada komputer yang berfungsi untuk mengelola sumber daya yang ada dalam komputer. Dan yang ketiga adalah basis data atau database. Database ini adalah kumpulan data dan untuk memudahkan si pengguna untuk menyimpan dan mengakses data-data yang telah disimpannya. Yang keempat adalah manajemen sistem atau DBMS. DBMS ini adalah software yang menentukan bagaimana data disimpan dan diubah dan diambil kembali. Dan yang kelima, pemakai atau user. User ini dapat berinteraksi dengan basis data. Dan yang keenam adalah aplikasi atau perangkat lain. Adapun tujuan dari basis data ini adalah yang pertama, untuk mengatur data. Dan data ini agar dapat diperoleh kemudahan dan ketetapan dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Selanjutnya agar data tidak dapat diduplikasikan, agar data tetap konsistensi dan mudah dijaga. Selanjutnya adalah manfaat basis data. Yang pertama, adapun manfaatnya yaitu kecepatan dan kemudahan. Kecepatan dan kemudahan ini memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan-perubahan atau
memanipulasi data supaya lebih cepat dan mudah. Dan yang kedua, kebersamaan pemakaian. Kebersamaan pemakaian ini adalah pemakaian basis data tidak terbatas atau pengisian datanya dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Dan resiko pemakaian dari basis data ini yaitu perlunya personel khusus dan perlunya perangkat lunak bahkan perangkat keras yang khusus. Dan operasi-operasi dasar pada sistem basis data ini yaitu yang pertama pembuatan basis data dan penghapusan basis data serta pembuatan balik file atau tabel dan penghapusan balik file dan tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Dan sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Dan terobosan dari DBMS ini yaitu Relational Database Management System atau RDBMS yang mampu mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan struktur antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya ialah DRDBMS, yaitu singkatan dari Distribusi Relational Database Management System. Dengan ini memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda atau didistribusikan dan direferensikan dan diperbarui dan diakses oleh pengguna. Adapun beberapa perusahaan yang menawarkan DBMS ini, yaitu contohnya perusahaan Microsoft Access. Adapun fasilitas yang kita dapat dari DBMS ini, yang pertama Define. Define ini berfungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data. Dan Construct. Construct ini berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS sendiri. Dan yang ketiga adalah manipulasi. Ini berfungsi untuk melakukan query atau pemanggilan data kembali dan mengupdate data dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Adapun perbedaan dari basis data dan DBMS, basis data ini adalah record dari datanya, dan sedangkan DBMS adalah penambahan data dan serta penghapusan, pengubahan dan menampilkan database itu sendiri. Adapun komponen-komponen DBMS, yang pertama itu hardware atau perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kebutuhan DBMS itu sendiri. Dan yang kedua itu software. Software ini adalah perangkat lunak adalah atau DBMS itu sendiri. Yang ketiga prosedur atau instruksi dan pengaturan yang dapat mengatur desain dan penggunaan database. Selanjutnya yaitu elemen-elemen utama di dalam DBMS. Yang pertama itu data pengguna, media data, indeks, dan metadata aplikasi. Dan pemilihan database ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor teknis, ekonomi, serta politik organisasi. Adapun faktor teknis yaitu jenis-jenis DBMS dan struktur penyimpanan serta tipe antarmuka dari programmer dan tipe bahasa query-nya. Faktor ekonomi meliputi biaya penyediaan perangkat lunak, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan, serta biaya operasi serta biaya untuk pelatihan, pengoperasian, personalitas, dan pelatihannya. Pengoperasian arsitektur basis data dapat dibangun menggunakan format bahasa, yaitu bahasa DDL dan DBML. DDL atau singkatan dari Data Definition Language
merupakan salah satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh dari perintah atau instruksi dari DDL ini yaitu create tabel dan create index. Yang kedua, DBML atau singkatan dari manipulasi dan language. Ini merupakan salah satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses dan memanipulasi data sebagaimana telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data. Yang tepat dengan DML, kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, serta menyisihkan informasi baru dalam basis data dan menghapus informasi dalam tabel tersebut. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasi atau mendapatkan contoh bahasa prosedural. Non-prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tipe file dalam DBMS. Ada beberapa tipe dalam database manajemen sistem ini. Yang pertama file induk atau master file. File induk ini dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, file induk acuan atau reference master file. File induk ini recordnya relatif singkat. Dan yang kedua, file induk dinamik. Dan yang ketiga, file transaksi, file sejarah, dan terakhir file pelindung. Dan masuk ke dalam bab kedua, basis data relasional. Basis data relasional ini merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional ini menggunakan tabel dan dimensi yang terdiri atas beberapa baris dan kolom. Adapun keunggulan dalam menggunakan basis data relasional ini, yang pertama relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua atribut. Atribut ini kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga tupel. Tupel ini adalah baris pada sebuah relasi. Dan domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Adapun pembagian dari macam-macam relational case. Yang pertama super key. Super key ini adalah sebuah kumpulan data atau atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dan kolom dalam tabel relasi. Yang kedua kandidat key. Kandidat key ini adalah untuk memungkinkan mempunyai lebih dari satu key. Yang ketiga adalah primary key. Primary key ini adalah sebuah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unit untuk sebuah tabel tertentu. Yang keempat, alternate key adalah skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke arah primary key dalam relasi lain. Poin selanjutnya adalah relational integrity rules. Yang pertama itu null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Dan yang kedua entity integrity, tidak ada satu komponen primer key yang dapat bernilai dari role. Yang ketiga referensi integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya adalah bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi yang terbagi. Pembagian yang pertama adalah bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional, kalkulus relasional, dan bahasa komersial.
bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer ini menjadi satu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya adalah masuk kepada normalisasi. Normalisasi ini adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih cepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi ini adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Tujuan dari normalisasi ini yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data dan untuk mengurangi dan untuk mempermudah pendifferensiasian data. Proses normalisasi ini terdiri dari dua langkah proses. Yang pertama adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya data dianalisis dan berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkatan. Proses kedua adalah apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel yang sering dan sederhana dan sampai memenuhi bentuk yang optimal. Ada beberapa tahapan normalisasi. Yang pertama itu bentuknya tidak normal, dan bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan sampai bentuk normal kelima. Ketergantungan dalam fungsional. Ketergantungan fungsional ini menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsional difference pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Simbol yang digunakan adalah tanda panah ke kanan untuk mewakili fungsional difference. Tanda panah di kanan dibaca dengan secara fungsional menentukan. Masuk kepada bab 3 yaitu siklus hidup perancangan basis data. Perencanaan basis data ini atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application referential. Perencanaan database ini merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application dapat direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan dan perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi, sistem informasi, dan operasional organisasinya. Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran. Identifikasi rencana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenal sistem informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, evaluasi sistem. Evaluasi sistem ini informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga adalah penaksiran. Penaksiran ini adalah kesempatan IT atau informatika yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Dan untuk mengatasi hal tersebut, database planning atau mission statement. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Database planning atau mission objective. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objective didefinisikan. Database planning atau mission object. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan. Setiap objek atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, bagaimana menspesifikasi format atau bentuk data, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Definisi sistem. System definition menjelaskan batas-batasan dan cangkupan dari aplikasi database dan sudut pandang user. User
mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dan perspektif. Di antaranya yaitu aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing, personal, atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view, identifikasi atau user view, analisis dan pengumpulan kebutuhan, requirements collection and analysis. Suatu proses pengumpulan data dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view untuk meliputi deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan, beberapa kebutuhan dan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya itu mempresentasikan data dan relasi antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasi desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Pendekatan dalam desain database. Yang pertama adalah top down. Diawali dengan pembentukan model data yang bersih beberapa entitas atau high level dari relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasi entitas lower level dan atribut lainnya. Yang kedua, bottom up, dimulai dari atribut dasar, yaitu sifat-sifat entitas dan dengan analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas antar entitas. Yang ketiga, inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasi. Yang keempat, mindset, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling ini meliputi satu, untuk membantu dan memahami arti dari semantik dari data. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Dan pembuatan model data mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship, dan atribut. Dan model data dapat dipastikan memahami setiap perspektif user mengenai data dan sifat dari data itu sendiri dan kegunaan data melalui user view. Ada 3 fase database dashing. Yang pertama adalah konseptual database dashing, yang kedua logika database dashing, yang ketiga adalah physical database dashing. Konseptual database dashing adalah suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Model data konseptual merupakan sumber informasi untuk fase desain logikal. Logical database dashing adalah suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Physical database dashing adalah suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. DBMS selection. Pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Adapun tahapan-tahapan utama untuk memilih DBMS
Yang pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Lanjut kepada desain aplikasi. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan proses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi dua aktivitas penting. Yang pertama, aktivitas transaction design. Transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Di antaranya, data yang akan digunakan oleh transaksi, karakteristik fungsional dari suatu transaksi, output transaksi, keuntungan bagi user, dan tingkat kegunaan yang diharapkan. Dan terdapat 3 tipe transaksi. Tipe yang pertama adalah retrieval transaction. Digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar. Yang kedua, update transaction. Digunakan menambahkan record baru, menghapus record lama, atau memodifikasi record yang sudah ada di dalam database. Yang ketiga yaitu mixed transaction, meliputi pemanggilan dan perubahan data. Ini ada user interface design. Typing atau opsional membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping ini, yang pertama untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user. Yang keempat, untuk evaluasi feasibilitas kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Ada 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini. Yang pertama, requirements prototyping, menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka prototype akan dibuang. Yang kedua, evolutionary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Perbedaannya, prototype tidak dibuang tetapi dikembangkan dan dilanjutkan menjadi aplikasi database yang digunakan. Implementasi adalah merupakan relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan DDL. DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. DDL yang kedua untuk membuat user view yang diinginkan. 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi, termasuk transaksi database disertai dengan menggunakan DML atau ditambah pada bahasa pemrograman. Data conversion and loading, yaitu pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Testing. Testing adalah suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dengan menggunakan strategi teks yang direncanakan dan data yang sesungguhnya. Pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software atau perangkat lunak. Mendemonstrasikan database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, operational maintenance, suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi. Proses ini meliputi pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database, dan pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, menggabungkan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Langkah ketiga disebut juga perancangan basis data. Langkah keempat dan kelima merupakan bagian dari phase design dan implementation pada siklus kehidupan sistem informasi yang besar.
Pada umumnya, basis data pada organisasi menjalankan seluruh aktivitas-aktivitas siklus kehidupan di atas. Langkah 5 dan 6 tidak berlaku jika basis data dan aplikasi-aplikasinya yang baru. Ada beberapa prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu. Maka antara suatu file dengan file yang lain, tabel dengan tabel yang lain harus saling berhubungan atau tabel relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perencanaan database. Basis data relasional. Model data relasional terkait dengan 3 aspek: struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel dan value. Yang pertama, relational variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relational value adalah nilai yang digandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instance. Berdasarkan keberadaannya, relasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah base relation. Base relation adalah relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua adalah derived relation. Relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga adalah view, derived relational, yang memiliki nama. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa tersebut terbagi menjadi 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa formal, yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa formal ini adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional. Bahasa query prosedural, pemakai mengspesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Kalkulus relasional. Bahasa query non prosedural, pemakai menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasi bagaimana untuk mendapatkannya. Bahasa yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa query ini yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih menggunakan atau user friendly. Contohnya select, group by, order by, dan lain-lain. Masuk kepada pemodelan data. Pemodelan data ini adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi. Masuk kepada pemodelan data. Model data adalah kumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi. Dan selain itu, model data juga dapat diartikan dan pemodelan data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual atau logika atau konseptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik atau makna data, dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak kekonsistenan data, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti oleh user. Secara garis besar, model data ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu model data berbasis objek, berbasis record, dan berbasis fisik. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek yang ditanya. Terdiri dari entity relationship model, semantic model, dan binary model. Model data berbasis record adalah model data berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data, yang terdiri dari hierarchical model, neutrok, dan relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal dan menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik.
Model data ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya. Ciri relational model. Entity relationship model data pada hakikatnya berwujud dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi. Yang pertama, satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membentuk analisis setiap dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris kolom.